Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kita semua nih. Buat teman-teman, kita mau nyapa teman-teman yang menyaksikan baik dari Instagram kita, atau dari Facebook, atau dari YouTube, or Twitter. Kembali lagi bersama kami. Sempat kemarin absen, ada 2 minggu absen nih. Cuman kita sekarang hadir dengan full team. Ada Ko Beni, ada Mas Aryo, ada Alvin. Hai semua. Halo Halo, semuanya. selamat malam. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya, walaupun Amin. kasus semakin naik, tapi kita percaya penyertaan Tuhan selalu baik, dan semua baik adanya Tuhan dalam kontrol. God is in control. Ya. Oke, kita mau lanjut nih. Beberapa waktu yang lalu kita habis bahas Roma 13, minggu ini kita lanjut di Roma 14. Kita langsung aja baca mungkin, atau ada yang mau di highlight dulu kok? Boleh, kita langsung baca aja chapter 14. Langsung ya. Ya. Tapi kita baca dari 1 sampai perikopnya 12 ya berarti ya? Yes, 1 perikop ya. Oke, siapa? Minta tolong Mas Aryo kali ya. Ya. Roma 14, jangan menghakimi saudara. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudara? Atau mengapakah engkau menghina saudara? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi tanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Oke, seperti biasa langsung aja. Mau di highlight di yang mana atau apa yang kalian dapat, silakan di sharing aja. Dari Alvin, Irsan, Mas Aryo. Saya boleh mulai namanya. Jadi dalam pembukaannya itu sebetulnya kalau menurut saya ada 2 tujuan. Yang pertama adalah sebagai pribadi kita tidak usah terlalu banyak ngurusin orang lain. Gak usah terlalu banyak menghakimi orang lain, gak usah terlalu banyak dalam konteks ini menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, masuk ke ranah orang lain ya. Karena lakukan aja yang diperintahkan Tuhan. Walaupun ini sendiri tidak mudah ya, perjuangan hari ke hari kayak gitu. Tapi di sini mengingatkan yang pertama tadi, lu gak usah ngurusin orang lain, gak usah terlalu banyak komentar gitu. Lu lakuin aja tugas lu kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah diingatkan lagi purpose-nya, tujuannya kan untuk Tuhan ya. Jadi kamu itu udah miliknya Tuhan. Maka itu kamu fokus aja. Fokus terlebih dahulu pada dirimu sendiri dan bagaimana kamu itu kan cuma barang tebusan aja. Jadi istilah katanya, bahasa gampangnya, lu gak usah macam-macam dah. Lu kan udah gue tebus. Lu nanti juga bertekuk lutut di hadapan gue dan tartarnya gitu kan. Jadi ya itu aja dua poin yang aku dapetin ya di situ. Jadi itu perjuangan sehari demi sehari ya, nggak gampang diucapin tapi
kalau udah ketemu sama satu kondisi nggak segampang itu sih. Itu aja, makasih. Ya, oke. Yang lain silakan. Gue tambahin sedikit ya. Tadi seperti yang Mas Aryo sharing, ini ada poin yang gue dapati juga kalau di terjemahan ini ya TSI ya. Di sini tertulis jangan saling menyalahkan saudara seiman. Terus terimalah dengan baik orang-orang yang belum sepenuhnya percaya tentang kebebasan yang kalian miliki sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Jangan membuang waktu untuk berdebat dengan mereka. Jadi kalau menyambung dengan tanggapan yang dari Mas Aryo, ya apalagi hari-hari sekarang ya gitu loh, sangat mudah orang untuk menghakimi satu sama lain gitu di masa-masa sekarang gitu tanpa melihat jelas kejadian yang sebenarnya gitu. Dan di sini tertulis ya kan, ada yang tulis bagi yang makan segala jenis makanan atau hanya yang makan sayur-sayuran saja, dua-duanya tidak boleh saling menghakimi gitu, karena semuanya kalau itu semua setiap orang pasti melakukan untuk Tuhan gitu loh. Jadi intinya kembali lagi kepada Tuhan gitu loh. Apa yang kita lakukan, bagian kita itu kita pastikan itu semua kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi jangan kita disibukkan dengan misalkan saya udah kerjain bagianku, terus kita menunjuk orang lain yang sebenarnya kita juga belum tentu tahu pasti apakah orang-orang itu sudah melakukan untuk Tuhan apa bukan gitu. Jadi itu juga bukan bagiannya kita untuk menghakimi juga gitu. Itu sih. Jadi dari gua pribadi yang pasti kita pastikan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan ini untuk Tuhan gitu. Kembali lagi ke Tuhan sih. Ya. Itu sih. Ya, itu poin banget tuh ya. Untuk Tuhan. Ya. Oke, Irsan, silakan San. Kalau gue yang dari perikop pertama ini dapatnya itu ada dua sisi ya. Kan di Paulus jelasin di sini kayak bersyukur, ada yang bersyukur bisa makan semuanya gitu. Jadi dia cara mengucap syukur ke Tuhan, wah maksudnya bersyukur semua bisa dimakan, karena gue inget langsung di ayat yang nanti gue bahas pas yang di perikop kedua ya. Cuman ada lagi yang satu lagi karena hanya makan sayur-sayuran gitu loh. Nah itu mungkin juga orang itu berusaha untuk menguasai dirinya gitu kan, tidak memakan suatu gitu kan. Dia melawan kedagingannya juga gitu misalnya. Jadi kan ya istilahnya ada kayak orang pantang kan, misalkan tidak melakukan sesuatu yang disukainya gitu kan. Jadi ya dua-duanya dalam bentuk ucapan syukur kalau kata Paulus ya. Cuman kalau di sini kayaknya kalau yang gue tangkap tuh kita lebih disuruh, jangan ngurusin urusan orang lain, fokus sama tujuan kita, yaitu sharing the gospel gitu kan. Maksudnya kita goals-nya itu bukan mencari kesalahan sama, kita boleh mengkoreksi, tapi kita jangan berdebat gitu kan di kalau misalnya kalau yang di TSI ya, kalau di sini kan ayat 1 dibilang terimalah orang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalau di TSI itu di ayat 1-nya terimalah dengan baik orang-orang yang belum sepenuhnya percaya tentang kebebasan yang kalian miliki sebagai orang yang bersatu dengan Kristus. Jangan membuang waktu untuk berdebat dengan mereka gitu. Jadi jangan debatin hal yang nggak penting, tapi fokus aja gitu loh. Itu kita saling menghormati lah ya, kalau misalnya yang paling tidak mempengaruhi keselamatan kita intinya gitu kan. Nggak ada di Alkitab terus dibilang pasti nggak selamat gitu loh. Jadi fokus tujuannya jangan sampai hal itu menjadi suatu perpecahan buat kita gitu. Kayak kita sibuk ngejudge orang, kita sibuk ngurusin orang lain, memaksakan kehendak kita ke orang lain gitu kan. Ya samalah kayak dulu kita milih presiden juga ada, kita punya teman-teman yang harus milih dia gini segala macam gitu. Maksudnya hal itu kan dia bisa dilihat lah ya tingkat kedewasaan seorang dari situ. Paling itu sih. Ya, betul. Jadi kalau di sini kan dia ambil contohnya tentang makanan sama satu lagi tadi apa? Hari. Ya, gitu. Hari jadi libur ya. Betul, hari gitu. Jadi memang ada yang dia itu bukan sifatnya doktrinal ya, gitu loh. Ya kan? Tapi kalau sesuatu yang sifatnya doktrinal, ya saklek ya, gitu maksudnya. Halo? Bisa dengar suara gua?
Ya, 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 ya. Oke. doktrinal tadi. Jadi kalau yang bersifat doktrin, ya itu kan saklek ya, gitu loh. Tapi ada hal-hal yang seperti yang ini, yang makan, hari ya, itu ya betul tadi saling menghormati. Tapi memang betul kata yang paling pentingnya itu diulang berkali-kali ya, itu adalah untuk Tuhan. Ya. Melakukannya untuk Tuhan. Jadi orang yang mau pilih hari, dia juga udah dengan sadar dia melibatkan Tuhan di dalam situ. Ya kan, untuk mau makan, untuk nggak mau makan, dia sudah dengan sadar melakukannya untuk Tuhan gitu. Nah pada saat itu dilakukan dan mengucap syukur itu, ya udah masing-masing udah ada ininya sendiri gitu loh, masing-masing kan gitu. Karena tadi juga ditulis ya, maksudnya ada yang masih belum begitu mature, belum begitu dewasa untuk mengerti the whole context, ya kan. Nanti kita lanjut tuh di perikop yang berikutnya itu, jangan sampai kita malah jadi batu sandungan gitu loh dengan pengetahuan kita. Ya kan? Jadi memang harus betul-betul mengerti gitu. Nanti kita lanjut perikop 2, kita bahas bisa lebih ini lagi, lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut dulu ke perikop yang berikutnya ya. Oke, yang berikutnya, perikop berikutnya gue baca ya. Judulnya itu jangan memberi batu sandungan. Ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ngerti nggak tuh perikop yang kedua ini? Ya, silakan. Siapa yang mau duluan highlight? Iya. Oke. Saya kalau menurut saya Tuhan mengatakan sesuatu terhadap sesuatu hal yang sensitif, yaitu melalui makanan gitu ya. Kenapa sih makanan itu bagi saya sensitif? Karena makanan itu sangat menentukan tubuh seorang manusia untuk merasa, yang satu merasa lapar, yang kedua merasa kenyang. Seperti itu. Itu dua perasaan, dua sensasi yang sangat berbeda bagaikan langit dan bumi. Ya. Karena lapar dan kenyang itu bisa mempengaruhi bagaimana seseorang itu bereaksi. Seperti itu ya. Kadang-kadang kita menunjukkan pada teman kita bahwa kita dalam keadaan kenyang. Kita dalam keadaan makan yang enak, makan yang high end, yang luxury, tapi di sisi lain teman kita itu sedang susah makan. Bahkan dia sendiri mau beli nasi padang, nasi warteg aja Senin Kemis istilahnya, sedangkan kita sendiri mungkin ada kesempatan satu kali meal itu mungkin sampai 1 juta rupiah. Nah itu kita harus berhati-hati dalam kita itu memperkatakan atau menceritakan, walaupun mungkin sering dibahasakan sebagai sharing, tetapi sampai
dikira kita itu jadi flexing gitu. Iya, iya. Makanya sekarang begitu. Jadi Lagi ngetren lebih banget baik kita flexing ya. iya, lebih baik kita bijaksana Iya. aja deh. Kita bijaksana. Iya. Mendingan kalau kita lagi punya kesempatan untuk makan enak, mendingan kita ngomong sama teman, yuk temenin gue makan, ini gue lagi ada rezeki. Kalau gue mendingan gitu. Ya. Daripada kita cuman cerita, kemarin gue makan ini, gue makan itu, mendingan gue ada rezeki nih, lu Ya. temenin gue makan deh. That is Ya. so Kita good. bisa happy-happy ini. Hmm. Itu bisa sukacita, nanti teman kita gila, yuk enak banget nih, thank you bro, gitu. Itu aja sih dari gue, bahasa gue emang bahasa yang Ya. recehan kayak gitu. Tapi kita semua ngerti Mas Aryo kayak gitu. Yes. Gitu loh. Ya, kita semua ngerti. Contoh gitu. nyata. Betul, contoh nyata gitu. Karena judulnya memang jangan memberi batu sandungan gitu. Kan? Jadi kita perlu perhatikan bagaimana cara kita hidup gitu loh. Ya kan? Iya. Itu penting. Silakan, Irsan. Oke, kalau dari gue sih dapatnya tentang kembali lagi yang si Paulus bilang juga, Pak Paulus bilang di 1 Korintus 10 ayat 23. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi di sini juga sebelumnya dia ada ngebahas di yang 1 Korintus 8 itu tentang makanan berhala ya. Jadi kita memang meyakini yang tadi dibilang gitu kan, semua boleh kok segala macam, tapi nggak semua punya pengetahuan itu. Ya. Jadi di ayat 10 dibilang, karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nurani itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala juga? Di kita mungkin memang nganggap itu nggak, ya udah biasa-biasa aja gitu loh. Ya. Teman orang yang lihat, oh orang Kristen ternyata boleh ya gitu, tapi dia meyakininya dengan hal yang lain kan, dengan makan berhala ini kita akan dapat rezeki, akan dapat apa segala macam gitu. Nah, malah jadi kita batu sandungan buat orang itu. Dan Paulus bilang di ayat 13-nya 1 Korintus 8 ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi di sini tadi contoh nyatanya udah dari Mas Aryo sampaikan ya. Setuju banget itu. Penting banget kita nge-share sesuatu, nggak cuma nge-share tentang makanan, nge-share tentang barang-barang mewah yang kita beli, atau tentang apapun juga gitu, yang dimana kondisi sekarang mungkin banyak orang yang sedang susah, sedang kehilangan pekerjaan, sedang bertahan hidup mungkin gitu kan. Jadi kita harus bijaksana dalam nge-share apapun yang bisa dilihat orang, dan mungkin kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang dengan yang kita sharing tuh kedekatan kita dengan keluarga, dengan teman-teman kita, dengan tentang firman-firman Tuhan. Jadi kita benar-benar menghargai, yang kita hargai adalah hubungan gitu, bukan materi, bukan apa. Thank you. Thank you, San. Ya, jadi kalau tadi yang dari cerita Mas Aryo terus ditambahin nama Irsan itu, gue dapat sesuatu juga gitu loh, bahwa kita bisa seperti itu kalau kita tuh nggak fokusnya sama diri kita sendiri gitu. Kita fokusnya justru sama orang lain. Nah, pada saat kita mikirin orang lain, kita mulai dulu dengan mikirin orang lain, tentunya kita akan sangat berhati-hati dalam kita bersikap gitu. Meskipun kita orang yang dewasa, let's say kita dewasa dalam Kristus, kita tahu bebas kok, kita boleh mau makan orang, nggak apa-apa, bebas. Tapi pada saat kita memikirkan orang lain dulu, kita lihat sekitar kita dulu, itu betul-betul akan menjadi sebuah parameter buat diri kita sendiri juga, bagaimana kita hidup, bagaimana kita ngomong, ya kan? Gitu. Makanya tadi di ayat yang ke-15 dia bilang, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Gitu. Jadi kalau kita mau balik kalimat itu, ya kita lihat dari sisi kasihnya kepada sesama kita. Gitu. Ya. Alvin, tambahin Vin? Ya, mungkin dari yang tadi Mas Aryo, Irsan, dan Koben sharing, gue juga dapat sesuatu bahwa mungkin di perikop ini sangat bagus ya, mengingatkan banget. Di sini kan judulnya jangan memberi batu sandungan. Jadi menurut gue pribadi yang gue dapat, apalagi di hari-hari sekarang ini, ayat ini sangat membantu untuk kita lebih peka, bukan sensitif, gitu. Jadi ini
mungkin bedanya jadi kita lebih peka seperti yang tadi Mas Aryo juga bilang gitu, ketika kita mau ya ibaratnya tanda kutip sharing, ketika kita mau bagikan sesuatu itu kita harus lebih peka gitu loh. Apakah kita membagikan sesuatu ini berguna untuk saling membangun? Apakah mendatangkan damai sejahtera untuk kita dan orang sekitar yang menerima itu gitu. Jadi harus lebih berhati-hati juga, mungkin harus lebih peka ya dalam kondisi sekarang ini gitu. Dan ya memang di sini tertulis sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, mungkin dalam kondisi sekarang juga tentunya bukan hanya makanan dan minuman gitu. Banyak hal yang ketika kita sharing tuh kita harus lebih peka gitu. Tapi memang hal yang paling mudah dan mendasar itu soal makanan dan minuman gitu. Dan setuju juga dengan Mas Aryo tadi juga ada sempat mention bahwa kadang-kadang ada yang mungkin ada orang-orang yang makannya mewah, tetapi ada orang-orang yang hari lepas hari gitu. Dan dengan kepekaan kita ini di sini tertulis juga barang siapa melayani Kristus dengan cara ini di sini yang sebelumnya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita lebih peka, ya mungkin kita bisa membantu orang-orang yang mungkin butuh makan, misalnya dari budget kita yang bisa buat makan sekian, kita bisa buat bantu buat orang-orang itu makan seminggu mungkin. Dan yang gue pribadi percaya, ketika kita memberkati orang, gue percaya Tuhan juga menyalurkan berkat itu lewat kita sebagai saluran berkat. Jadi ketika kita bantu orang itu mungkin juga tersentuh dengan ini loh doa gue, tiba-tiba Tuhan kirimkan orang untuk itu gitu. Kita juga nggak tahu kalau Tuhan pakai kita untuk jadi saluran berkat gitu. Dan yang ayat 19 juga tertuliskan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yang pastinya kita tahu ayat yang populer lebih baik memberi daripada menerima. Ketika kita memberi, itu datangkan damai sejahtera dan sukacita gitu. Dan apa yang kita kerjakan ini juga ya orang-orang sekitar juga akan melihat gitu, ini berguna untuk saling membangun, dan akhirnya kita juga nggak jadi batu sandungan, terutama untuk teman-teman saudara-saudara seiman juga. Itu sih kalau dari gue ya. So good. Thank you. Jadi tadi Irsan tuh ada mention di 1 Korintus 10 ayat 23. Pada saat kita baca di Korintus itu kita udah pernah bahas ini juga ya, Mas Aryo. Irsan pasti ingat tuh dulu kita ngebahas soal makanan juga. Jadi boleh nggak makan jadi gitu-gitu. Nah kan kita akhirnya kita tadi yang Irsan bilang gitu, membangun nggak, berguna nggak gitu. Dan 2 kata ini selalu gue pakai juga untuk dalam segala aspek hidup gue gitu loh. Dalam ngajarin anak, dalam kasih tahu anak ya gitu. Selalu tanya, kamu lakukan itu ada gunanya nggak? Kamu lakukan itu membangun sesuatu nggak? Gitu. Ya kalau enggak, ya jangan dilakuin gitu. Jadi itu jadi sebuah kata yang baik ya dalam hidup bisa kita pakai gitu. Nah di ayat 19 itu diulang lagi kan, berguna untuk saling membangun gitu. Jadi itu diulang lagi di situ. Tadi gue lihat anaknya Mas Aryo, gue juga jadi kepikiran gitu. Maksudnya kita ini kan ngelihat kita nih, misalkan kita berpikir kita dewasa, orang Kristen yang sudah dewasa, berarti kan kita bebas kan, lakukan apa aja kan Tuhan bilang bebas gitu. Tetapi pada saat ada anak kecil yang, let's say nanti nih Irsan juga udah baru mau punya anak nih, nanti kan punya bayi itu. Pada saat punya bayi kan kita langsung berbeda semuanya nih cara hidup kita. Ya guntingnya kita mungkin nggak taruh sembarangan, tangganya kita sekat. Ya kan, padahal kan kita bebas sebenarnya, gunting taruh di mana aja boleh dong gitu. Tapi pada saat ada yang lebih belum dewasa, masih ada bayi tanda kutip atau masih ada anak kecil, kita akan bikin itu untuk melindungi mereka. Kenapa kita mau melindungi? Karena atas dasar kasih itu, because we love them. Makanya kita kayak mau ada parameter-parameter itu gitu. Padahal kan kalau kita baca Alkitab ya kita bebas melakukan semuanya gitu. Cuman itu membangun nggak? Itu berguna nggak? Apalagi jangan sampai malah jadi batu sandungan, malah membahayakan, gitu. Ya kan? Jangan, gitu. Itu sih yang gua tadi kepikiran.
Ada lagi yang mau nambahin? Silakan. Gue tambahin dikit, paling kalau misalnya banyak orang yang nanya tentang kalau ini boleh gak sih, kalau itu boleh gak sih gitu. Itu kayak orang kadang kan nanya gitu ke kita, mungkin antara mau menjebak atau mau mencari pembenaran gitu kan. Jadi gue biasa ya jawab dengan ayat Korintus tadi plus satu poin lagi. Nama Tuhan dimuliakan nggak dengan yang mau lo lakukan ini gitu loh. Jadi jangan sampai itu pertama membangun, berguna, dan bahkan tapi nama Tuhan malah tidak dipermuliakan juga gitu kan. Buat apa juga gitu kan. Semoga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kayak tadi mungkin orang dibantu, kita mau bantu aja gitu. Terus orang itu bersyukur banget, oh terima kasih banget nih, Cinonya gini, kamu hebat banget gini. Oh kita ingetin lagi, kita harus semua kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dia bilang, oh Tuhan yang mendorong saya untuk melakukan ini kok gitu. Jadi kamu thank you-nya sama Tuhan gitu kan, bukan sama kita gitu. Betul. Jadi paling itu sih. Betul. Iya, itu kita udah pernah bahas tuh, karena glory-nya itu harus balikin ke Tuhan. Itu penting banget. Iya. Very good. Jadi teman-teman, mungkin Mas Aryo mau nambah? Iya, apa namanya? Ya memang betul yang tadi Benny bilang sama Irsan bilang, Alvin bilang itu ya, yang tadi Benny bilang ya. Nanti akan ada fase-fase di mana itu season gitu ya, ya treatment kita berbeda lah di tiap fase itu. Nanti punya anak kecil kita nggak bisa, tadi kan sebuah analogi ya, naruh gunting nggak bisa sembarangan kayak gitu. Bagaimana kita bersikap terhadap anak kita, itu pula yang akan dilihat anak kita. Sama seperti tadi waktu anak gue mendatangi gue di dalam pangkuan gue juga kan, dia lihat kok Alkitabnya ini kertasnya tipis-tipis, kenapa ya gitu. Satu pertanyaan yang sepertinya naif tapi menarik untuk ditelaah seperti itu. Bagaimana dia melihat ya ayahnya mencoba untuk membaca Alkitab bersama-sama, itu dia tidak akan lupa. Believe me, seumur hidupnya nanti dia nggak akan lupa. Itu udah kayak terekam dalam memori dia. It makes a difference. Itu membuat perbedaan yang sangat signifikan ya. Dan gue harap juga bagi siapapun yang menonton video ini, this is real life ya. Ini bukan settingan gitu. Anak gue ngedatengin gue itu bukan settingan, this is real life. Apa namanya, OBR ini real life, bukan settingan gitu. Jadi it's always amazing untuk menikmati bahwa banyak sesuatu yang nanti secara organik terjadi ya, secara organik. Kayak misalkan ini anak gue datang lagi, ini juga sesuatu yang organik ya. Aku kira kalau kita membiarkan Tuhan bekerja dan kita membiarkan diri kita menuruti apa kata Tuhan, banyak hal yang organik, yang amazing yang akan kita lalui. At least itu iman aku ya. Thank you. Thank you. Amin. Iya. Jadi kita rangkum ya. Jangan jadi batu sandungan, apalagi bikin saudara kita jatuh. Gitu. Yang ada kita harusnya bukan jadi batu sandungan, tapi jadi stepping stone supaya mereka bisa menjadi lebih dewasa lagi. Harusnya seperti itu, ya kan? Gitu. Ya sama kayak kita ngajarin anak kita kan, supaya mereka bisa lebih ngerti lagi, supaya lebih bisa dewasa lagi. Gitu. Nanti sampai suatu hari nanti ya itu gunting dia boleh taruh di mana aja, karena dia udah tahu gitu loh, how to deal with it. Gitu. Tapi pada saat dia belum ngerti, ya kita harus bantu itu, ya kan? Itu sih. Oke. Thank you teman-teman buat waktunya. It's always a blessing bisa lakukan ini ya. Kita nggak pernah anggap enteng ini sama sekali, karena betul-betul ini sebuah kasih karunia Tuhan ya, kita boleh lakukan ini gitu ya. Jadi kita juga encourage teman-teman yang nonton, kalian juga bisa bikin grup seperti ini untuk bahas gitu apa yang kalian baca di Alkitab ya. Itu juga akan menjadi sebuah kekuatan baru gitu. Imannya akan dibangkitkan. So thank you Mas Aryo, Alvin, Irsan, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless.